Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sugeng Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Oke, di video kali ini saya sedikit memberikan pencerahan terkait masalah antara air coolant sama air jeding atau air biasa ataupun air yang tetesan dari AC. Jadi ini adalah krusial, jadi sangat-sangat penting. Mudah-mudahan ini bisa jadikan bahan pertimbangan buat teman-teman semua. Apalagi mobilnya itu yang mesinnya, bloknya itu terbuat dari campuran aluminium dan bahan-bahan lain ya, tentunya tidak bisa 100% aluminium tentunya. Nah, kasusnya itu adalah yang sering saya temui, loh ya. Jadi ada beberapa dulu itu saya pernah membuat video hampir sama dengan video ini. Itu banyak dikomplain, ilmunya katanya ketinggian, belajarnya katanya kejauhan. Kenapa? Karena katanya saya itu kan saya bilang kalau yang aluminium bloknya itu pakai air biasa itu lebih cepat keropos. Pada standarnya kalau secara ilmu itu aluminium itu kalau kena air ndak keropos. Tapi nyatanya yang di lapangan seperti ini yang saya temuin di lapangan karena saya bengkel. Nah, karena mereka mungkin yang ngomong bukan bengkel ya, cari ilmu ini ya, ilmu pastinya mereka tuh kuliahan lah gitu intinya. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang kuliahan itu kan, wah, aluminium itu lebih tahan terhadap korosi. Ya memang standarnya seperti itu. Tapi yang perlu diingat, ini adalah mesin. Tentunya nggak murni aluminium. Tapi nggak tahu ada campuran-campuran yang lain bahannya. Ini salah satu contoh yang akan kita tunjukkan. Ketika dia tidak pakai coolant, ini lebih cepat korosi. Lebih cepat terkikis. Lebih cepat aus. Lebih cepat gompel-gompel gitu loh. Nah itu makanya saya berharap teman-teman semua itu selalu pakai coolant, karena coolant itu dia mengandung anti karat, kemudian titik didih lebih tinggi, kemudian ada warnanya yang mana kalau ada kebocoran kita bisa langsung tahu ada kebocoran. Itu sangat membantu sekali. Jadi ada 3 hal itu yang membuat saya itu selalu pastikan buat teman-teman semua pakai coolant. Apapun kondisinya, semakin lama mobilnya, apabila mobilnya yang lama-lama seperti ini nih, contohnya Espas, bloknya terbuat dari aluminium standarnya, tapi kita kan nggak tahu nih campurannya apa ya. Jadi memang udah campuran banyak, yang mana ini pakai air biasa tentunya tadinya awalnya. Terus kemudian sempat saya ganti coolant, tapi tidak menyelamatkan apa yang sudah terjadi tadinya gitu loh. Nih contohnya, ini habis keropos nih. Nah, tuh keropos ya, tuh keropos tuh. Ini keropos. Jadi ini water jacket namanya itu kalau bahasa tekniknya ini water jacket. Jadi air yang melindungi dari linernya. Jadi ini linernya, ini pistonnya, itu samping-sampingnya ada airnya, saluran airnya ini. Karena dia tidak pakai coolant, pakai air biasa, jadi dia lebih cepat keropos. Walaupun standarnya kalau menurut yang teman-teman yang kuliah itu yang komplain itu, aluminium itu lebih tahan terhadap korosi atau karatan, tapi nyatanya ya seperti ini gitu loh. Ini karatnya habis ya, itu lama-lama habis aluminiumnya, yang mengakibatkan nanti ini jadi nyebrang gitu ya. Jadi antara air masuk ruang bakar gitu, atau air masuk ke oli, itu bisa jadi seperti itu. Jadi ini kita mau bongkar, kita mau perbaiki. Tapi yang namanya mesin yang sudah seperti ini diperbaiki, kemungkinan ketahanannya, kekuatannya nggak akan seperti mobil yang masih kondisi bagus gitu. Makanya teman-teman semua, saya selalu menyarankan ganti air pakai coolant, karena coolant itu salah satunya yang sangat-sangat saya sarankan dipakai, karena dia ada kandungan anti karatnya yang mana tidak merusak komponen di dalam mesin ini. Lah ini kalau bloknya sudah seperti ini, udah keropos, udah nggak bisa diperbaiki, berarti kan harus ganti blok. Yang mana kalau ganti blok, nomor rangka itu, nomor mesin itu harus sama kan, sesuai surat. Nah kalau sudah ganti blok, berarti nanti nomor mesin, nomor rangka itu nggak matching lagi di STNK-nya kan gitu. Gitu teman-teman semua. Jadi tolong dipikirkan lagi ketika kita pakai air biasa gitu ya. Nah kemarin juga beberapa kali teman-teman itu ada yang komunikasi ke saya, servis radiator di tukang radiator setelah pakai coolant disarankan pakai air biasa. Nah ini yang menurut saya agak sedikit keliru ya.
sedikit keliru. Padahal beliau-beliaunya itu kan ya apa namanya, perbaiki radiator, terus kemudian sistem pendingin kan intinya seperti itu. Tapi pakai air biasa nanti jadi berkerak seperti ini malah merusak gitu kan, karena air biasa itu tidak mengandung anti karat gitu. Terus kemudian titik didihnya juga enggak lebih tinggi daripada coolant gitu. Jadi intinya adalah pakai coolant, ganti secara teratur, dan usahakan pemakaian mobil itu sewajarnya, tidak kita paksa di temperatur yang tinggi atau RPM yang tinggi. Itu bisa mengawet mesinnya seperti ini. Seperti ini nggak awet, ini awet nggak awet. Maksudnya awetnya itu nggak seperti ini gitu loh, kebalik-balik sayanya. Wes gitu aja. Jadi nggak bisa banyak-banyak memberikan informasi karena waktu dan apa namanya ya, kegiatan kita masih full. Ini kita mau perbaiki nih, pada yang kropes-kropes di dalam ini habis, karena nanti kalau kita nggak perbaiki ini nanti nyebrang ya, airnya masuk ke ruang bakar. Nanti jadi panas mesinnya, kemudian jadi water hammer, nanti stang pistonnya jadi bunyi gitu loh ya. Oke, begitu aja teman-teman semua. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan. Kotor ya.